Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran daring pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini ada 4. Yang pertama, membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang keempat, merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi. Jadi tujuan pembelajaran kita keempat ini harus bisa kita capai pada dalam materi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ini. Seperti sudah kita ketahui, ada 2 jenis limbah, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu sendiri adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya antara lain kulit buah, sayuran. Dan limbah anorganik adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang contohnya sampah plastik, logam kaca, plastik, dan kaleng. Dan jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Nah, lihat ada 2 gambar di sini. Ada yang pertama sebelah kanan gambarnya limbah anorganik. Di situ ada contohnya kaleng, botol minuman, kantong kresek, dan kaca. Sedangkan gambar sebelah kiri ada di situ sampah rumah tangga, apel, dan kulit buah lainnya. Di sini dibedakan ada tempat-tempat pembuangan sampah atau tong sampah dari limbah tadi. Kalau dia kertas, beda tempat sampahnya. Kalau dia bahan kaca, beda tempat sampahnya. Begitu juga yang organik dan yang plastik. Limbah bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Ini ada 4 gambar. Di sini ada limbah botol minuman, kaleng, botol minuman dari kaca atau botol yang berbahan dari kaca, dan kain-kain perca. Ini semua bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Bisa kita buat suatu kerajinan dari limbah ini. Daripada kita membuang sampah limbah ini, lebih baik kita manfaatkan
kita buat perencanaannya. Ini contoh limbah tadi yang diolah menjadi sebuah kerajinan. Contohnya di sini ada limbah atau sampah kemasan makanan, itu diolah menjadi dompet dan tas. Dan di sini ada juga limbah botol aqua yang diolah menjadi suatu kerajinan hiasan yang bernilai estetika. Dan di sini ada botol minuman kaleng yang diolah menjadi mainan anak-anak. Berikutnya, sebelum kita membuat usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini, kita harus mempunyai suatu perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana analisis peluang usahanya? Yang pertama, kita harus analisis, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kemudian bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima dari mana, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Jadi semua ini harus dipertimbangkan dan direncanakan sebelum kita membuat suatu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bagaimana pemetaan potensi usahanya? Kita harus menganalisis SWOT, yaitu apa itu SWOT? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi analisis SWOT ini sangat perlu kita pahami sebelum membuat suatu usaha. Kita harus melihat aspek kekuatan usaha yang mau kita rencanakan apa, bagaimana kekuatannya, kelemahannya apa-apa saja kalau kita membuka suatu usaha kerajinan itu. Kemudian peluangnya bagaimana, besar tidak peluangnya mendapatkan keuntungan, mudah tidak kita membuat usaha kerajinan tersebut. Kemudian bagaimana ancamannya, apakah dia pesaingnya banyak tidak pesaingnya. Jadi semuanya kita harus rencanakan analisis. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan daring berikutnya.